Peran perawat dalam perawatan individu saat bencana banjir tentu sangatlah penting karena mereka perawatlah yang berada di garis depan untuk memastikan keselamatan dan kesehatan korban. Apa yang dilakukan perawat saat bencana banjir? Pertama, perawat melakukan penilaian cepat yaitu rapid assessment terhadap kondisi fisik dan psikologis setiap individu. Kemudian perawat melakukan tindakan pertolongan pertama, menstabilkan kondisi pasien, dan juga melakukan tindakan pencegahan penyakit seperti infeksi kulit, diare, dan juga penyakit yang dapat menular melalui air. Tak hanya itu, perawat juga berperan memberikan dukungan emosional, yakni berupa menenangkan individu yang mengalami kecemasan dan juga trauma, serta membantu mereka memahami langkah-langkah keselamatan. Nah, teman-teman, pada situasi bencana, perawatan individu pada aspek psikologis merupakan perawatan yang sangat penting. Karena pada situasi bencana, banyak korban yang mengalami kecemasan, kekhawatiran, kebingungan, ketakutan, dan juga kepanikan. Nah, bahkan ada loh korban yang menunjukkan tanda-tanda trauma. Nah, maka dari itu, sebagai seorang perawat, kita perlu memakai pendekatan Psychological First Aid atau PFA. Ibu namanya siapa? Ibu Dila. Ibu Dila kenapa? Terlihat murung. Diam-diam begini. Mau cerita? Tidak apa-apa, cerita saja. Kami dari pihak puskesmas memang sengaja datang ke sini untuk membantu para korban. Jadi ibu bisa cerita ke kami. Apa yang ibu rasakan? Sedih? Sedih kenapa? Suami saya Pelan-pelan ibu. suami saya belum ditemukan. Suami ibu belum ditemukan. Sudah berapa hari hilangnya ibu? 2 hari. Sudah 2 hari. Lalu ibu khawatir. Di sini ibu punya anak? Tidak ada. Hanya ibu dan suami. Keluarga ibu bagaimana? Yang lain? Tidak ada kabar. Jadi ibu merasa khawatir. Ibu sedih. Ibu takut. Saya takut. Saya cuma sendiri. Saya tidak punya siapa. Nah, teman-teman, yang perlu diketahui pada perawatan individu pada aspek psikologis, terutama pada pasca bencana, yaitu perawat harus mampu memantau kondisi psikologis dari si korban. Perawat juga dapat memberikan dukungan emosional kepada korban, dan perawat dapat memberikan bimbingan berupa coping positif agar si korban dapat secara mandiri untuk mengatasi kecemasannya. Nah, dan yang terakhir yang perlu perawat lakukan adalah perawat dapat membantu menghubungkan klien dengan dukungan sosial terdekat, dan juga kita memungkinkan bisa untuk merujuk klien untuk kemudian mendapatkan layanan yang profesional. Dalam perawatan komunitas saat bencana, promosi kesehatan menjadi langkah penting untuk menjaga keselamatan bersama. Perawat memberikan edukasi seperti PHBS, yaitu menjaga kebersihan diri, mencuci tangan, dan penggunaan air bersih dan aman. Selain itu, perawat juga memberikan edukasi tentang pencegahan penularan penyakit pasca bencana, seperti ISPA, diare, dan penyakit kulit lainnya. Edukasi ini membantu mencegah penularan penyakit dan menjaga kesehatan di kalangan komunitas di lokasi pengungsian. Saya perawat Clara dan ini perawat Dina. Kami dari Puskesmas Kabupaten
Perawatan komunitas pasca bencana memiliki tujuan untuk memulihkan kesehatan masyarakat dengan memberikan pelayanan kesehatan dasar yang cepat dan terkoordinasi. Kegiatan ini meliputi pemeriksaan kesehatan kepada seluruh warga, terutama pada kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, lansia, penyandang disabilitas, dan penyintas penyakit kronis. Posko kesehatan didirikan untuk memberi pertolongan dasar, memastikan obat-obatan, serta memantau tanda-tanda penyakit menular. Selain itu, tim kesehatan menjaga sanitasi lingkungan, memastikan air bersih, dan mengadakan edukasi terkait perilaku hidup bersih dan sehat. Upaya ini dilakukan dengan berbagai pihak untuk membantu komunitas menjadi sehat, aman, dan tangguh. Nah, teman-teman, jadi pada kesimpulannya, perawatan individu dan komunitas adalah suatu bentuk perawatan yang bertujuan untuk memulihkan secara fisik, psikologis, dan memberikan dukungan sosial. Jadi pada situasi ini, perawat berperan dalam memberikan bantuan secara psikis, secara pelayanan, hingga memperkuat komunitas agar dapat berfungsi kembali.